sebagai utusan di situ. Itu sebagai Sebagai apa, anakku? Yesus Kristus yang telah mengutus. Bukan mengutus, yang telah engkau utus. Yang telah engkau utus. Ya. Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, gimana? Itulah ya. Gimana? Coba mikir. Bacaan lo itu. Iya betul bang. Nah, terus Yesus sebagai apa di situ? Telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan sebagai Tuhan lah bang. Bah, di situ cuma satu Tuhan loh. Di situ ada Bapa, ada Yesus. Ya, tapi kan ada juga ayat yang berkata lain bang, Bapa dan aku adalah satu. Oh, Yohanes 10:30 itu. Coba Yohanes 4:28 coba baca. Maka perempuan itu Yohanes 14:28. meninggalkan tempayannya di situ lalu Salah, pergi salah. ke kota. Bukan. Yohanes 14:28. 14:28. 11. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Mana di situ Yesus sama Bapa sama besar atau Bapa yang besar? Mana lebih besar? Ini kita pemahamannya Alkitab ini seperti gimana ya Bang? Gimana ya? Ibaratnya nggak boleh kayak aturan dokter tuh kan makan 3 kali sehari gitu kan. Ini nggak boleh seperti itu Kak, kalau identitas. Oh, Nah, itu Kak. jadi yang tertulis itu harus diakal-akalin dulu ya, nggak perlu diselesaikan dengan akal ya. Diakal-akalin aja gitu ya. Yang tertulis dibuang gitu ya. Kan di situ tertulis, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Karena Bapa lebih besar daripada aku. Pertanyaannya, mana lebih besar, Bapa atau Yesus? Sama aja karena mereka satu Bang. Oh, sama aja. Benar orang bagaimana ini? Sama aja katanya. Pusing kepala awak ini. Bentar Bang Handi, bentar. Aku mau open cam. Yang tertulis Owen, gimana Owen, tuh? Lanjut. Owen, Ya, Kak Ron. Owen, kamu masih apa ya? Masih normal ya? Maksudnya, Edukasi aja jangan. Dia edukasi lah anak ini. Masih bisa. iya, maksudnya masih lurus ya pemikirannya ya? Masih bisa disuntik kan? Masih bisa ya, Owen ya? Maksudnya tuh bukan begitu. Maksudnya masih bisa agak lurus pemikiranmu ya. Ya kan, Owen? Ya lurus lah. Iya lurus lah. Bentar Owen. Aku kalau lagi aku senang banget kalau diskusi itu harus open cam. Apalagi lawan diskusi saya open cam. Saya senang banget gitu. Ya, Owen, kamu umur berapa tahun, Dek? Kalau nggak boleh tahu, Saya 26 Kak. 26. Wow. Yes. Kenapa 26 belum menikah? Ya namanya kehidupan orang kan gak yang sama loh Kak. Ada yang susah, ada yang kaya raya, ada yang terlahir kaya, ada yang mati miskin, ada yang mati kaya. Oke. Kalau sama aja semua jalan kehidupan. Iya, udah, nggak usah Di Jakarta Barat ya? juga lah. Santai aja. Aku tanya kenapa belum nikah, bilang belum ada jodoh. Gitu aja Ntar jawabnya. dulu, Wen, kamu di Jakarta Barat? Saya Iya. di Sumatera Utara. Oh, di Sumut. Lanjut. Kirain di Jakarta. Oh, Ya. berarti kamu orang Batak.
Yes, of course. Yes, of course. Marga apa kamu? Saya menurung. Oh, manurung, turun temurun. Oke. Kayaknya saya nggak naik dulu yang lain karena mungkin. Oke, Muslimnya oke. Gini Owen. ya. Kalau gini ya. Ini maaf ya Owen ya. Ini kita secara logika aja ya. Yang membedakan kamu dengan hewan itu apa Owen? Ya, gini, kalau hewan kan yang membedakannya Ya. cara hidupnya lah, cara berpikirnya, Kak. Oh, hewan kenapa bisa berpikir? Dia kan berpikir juga, Kak. Tapi untuk makan aja, memangsa. Oh, berarti itu namanya insting ya. Dia bukan Tapi kalau berpikir, manusia, tapi insting. Bedakan insting dengan pikiran. Yang bisa berpikir itu adalah manusia. Tumbuhan tidak bisa berpikir, tapi dia hidup. Hewan tidak bisa berpikir, tapi dia hidup. Nah, yang membedakan ada manusia, anjing yang lompat-lompat, Kak. ah, Ada anjing yang lompat-lompat itu kan dia berpikir lah, Kak. Jadi nggak ya, berpikir kayak mana masuk. itu beda. Beda. Fikir yang kau maksud itu kepada binatang itu bukan fikir namanya, bukan pikiran. Pikiran itu timbul di mana dari otak yang kita manusia itu mempunyai akal, yang di mana akal itu bisa mencerna bekerja. Nah, kalau binatang tuh nggak punya, itu yang membedakan kita dengan hewan. Nah, kalau manusia berakal, kenapa tidak berakal? Cobalah. Di dalam Bibelmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan akal budimu. Bukan dengan imanmu. Nah, kamu harus berakal. Yohanes 3 apa yang dikatakan? Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu yang benar dan Yesus Kristus hanyalah utusan. Masa tidak bisa di situ dicerna? Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Bahkan Tuhannya Musa mengatakan apa? Tidak ada orang yang dapat hidup memandang wajahku. Yang memandang wajah Tuhan itu pasti akan binasa. Nah, datang Kristen berharap Tuhan itu ada. Ada dalam arti harus berbentuk kayak manusia. Kalau Tuhan kayak manusia, apa bedanya saya dengan Tuhan? Oh iya Nora, dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa berjalan di atas air. Itu bukan namanya kekuasaan. Itu namanya adalah mukjizat. Coba sekarang, kamu baca dulu, sebentar. Owen, coba kamu baca Lukas 7 nomor 16. Ketika Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Lukas 7 nomor 16. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu? Ketika Yesus membangkitkan orang mati. Coba. Lukas 7 nomor 16 sampai 17. Lukas 16 ya, Kak? Lukas 7, Lukas pasal 7 nomor 16 sampai 17. Apa kata-kata orang Yehuda pada waktu itu kepada Yesus? Harus pakai akal kita dulu. Mereka menyebut Yesus Tuhan atau bukan? Karena Yesus membangkitkan orang muda di Nain loh pada waktu itu. Di Lukas 7 tuh. Di pasal yang ke-16 ya kan, Kak? Lukas pasal 7 nomor 16 sampai 17. Ya. Semua Ya. orang itu ketakutan. Nah, Dan mereka memuliakan Allah hmm. sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, apa kata orang-orang Yehuda dengan sekitarnya ketika Yesus membangkitkan orang muda di Nain itu? Seorang nabi, bukan Tuhan.
Tuhan Allah telah Iya, melawat Kak. umatnya. Artinya apa melawat? Si Nora sembarangan menafsir. Dikatakan itu seorang nabi apa Tuhan? Waktu Yesus membangkitkan anak muda itu, coba jawab dulu Si jujur. Nora nggak tahu apa-apa. Halo Kak, Hmm. itu kan namanya Tuhan, bisa dikatakan raja, bisa dikatakan semuanya nabi, semuanya bisa dikatakan Kak. Kalau ini namanya Tuhan, dia memiliki. Oke. Jadi Oke. Orang Owen. nabi, pengertian Oke, nabi. sebentar Owen. Jangan Owen, katakan- sebentar Owen. Ah, Sebentar Owen. Owen. Sekarang saya tanya, Musa itu nabi apa Tuhan? Nabi Musa, Kenapa bisa jadi Tuhan dia? siapa? Musa. Siapa yang menuhankan Musa? Lah, sekarang katanya kamu bilang Yesus itu bisa jadi Tuhan, bisa jadi nabi, bisa jadi raja. Musa itu seorang nabi. Dia juga diurapi. Daud itu seorang nabi, dia raja juga. Kenapa tidak bisa jadi Tuhan? Kenapa? Karena mereka tidak datang dari Allah. Yesus datang dari Allah, adalah satu. Nah, saya tanya, kalau begitu Musa datang dari mana? Ciptaan Tuhan. Dari mana kamu tahu kalau dia ciptaan? Loh, Loh. ciptaan Tuhan lah Nabi. Iya, dari mana kamu tahu kalau Musa itu ciptaan Tuhan, dia seorang nabi? Kalau Nabi itu Muhammad atau Tuhan? Saya bertanya, kamu mengatakan Musa itu adalah ciptaan. Dari mana kamu tahu kalau Musa itu diciptakan? Musa itu diciptakan Kak. Dia tapi dikasih kelebihan atau kehendak Allah, berlebih kekuasaan yang karena sudah saleh hidupnya, jadi dia seperti memiliki mukjizat, bisa juga dia melakukannya karena dia percaya. Oke, 100. Itu yang kau katakan ciri-ciri seorang nabi. Dia menerima wahyu, diberikan mukjizat oleh Allah untuk menyatakan kenabiannya. Nah, sekarang dari mana kamu tahu kalau Musa itu ciptaan? Dia seorang nabi. Dia menerima wahyu. Dia waktu itu berbicara kepada Tuhan. Nah, dia membuktikan tanda-tanda mukjizat itu dari Tuhannya. Itu ciri-ciri seorang nabi. Nah, sekarang dari mana kamu tahu kalau Musa itu ciptaan? Dia berbicara kepada Tuhan, menerima wahyu. Yesus berbicara kepada Bapa, menerima wahyu. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu dan percaya bahwa aku diutus oleh Bapanya. Nah, sama seperti Musa. Musa menerima wahyu ketika di Gunung Sinai. Dia sampaikan kepada Bani Israel. Dia memiliki mukjizat, membelah lautan, tongkat jadi ular. Nah, pertanyaannya, dari mana kamu tahu kalau Musa ciptaan? Ya ciptaan lah Kak. Kalau dia nggak ciptaan, nggak mungkin lah kita nggak muji dia pada detik ini juga. Karena dia ciptaan lah, nggak layak Dari mana kamu tahu deh? Dari mana kamu tahu kalau dia ciptaan? Apa yang membuat kamu mengatakan bahwa Musa itu ciptaan? Keturunan, dari keturunan. Ada lagi bapaknya si Musa, nggak tahu lah. Aku nggak hidup di situ. Nah, keturunan berarti dia dilahirkan bukan? Yes. Nah, jadi setiap manusia yang melahirkan manusia, apakah itu berarti ciptaan? Manusia yang melahirkan manusia, apakah itu ciptaan? Ya Apakah itu ciptaan, manusia- tapi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu kan dikehendakkan Allah biar menebus dosa, biar kita nggak Bukan, sama-sama di api neraka. jangan lari ke Yesus menebus dosa. Apakah Musa dilahirkan? Musa dilahirkan lah, nggak tahu lah aku bapaknya siapa, nggak pernah pula Saya nggak aku ke tanya sana. Saya nggak tanya bapaknya, Dek. Nah, apakah Musa memiliki roh?
Roh. Roh, oke. Ya. Apakah Yesus dilahirkan? Ya. Apakah Yesus memiliki roh? Ya. Roh Nah, kebenaran. rohnya Musa dengan roh Yesus ini berasal dari mana? Dari Allah. Kalau rohnya Musa dengan rohnya Yesus berasal dari Bapa, pertanyaannya, apa bedanya Musa dengan Yesus? Perbedaannya, Tuhan Yesus yang diutus Allah, Musa tidak, untuk menebus dosa, karena Tuhan Yesus yang sangat Oke, suci. oke. Siapa yang mengutus Musa ke bangsa Israel? Tuhan Yesus, Allah. Tuhan Yesus atau Tuhan Allah? Tuhan Yesus dan Tuhan Allah itu adalah satu di sama kami. Kalau di kakak beda, ya udah, kakak jalan kakak, aku jalan aku. Oke. Kalau Yesus dengan Allah itu adalah satu, pertanyaannya, apakah ketika Yesus dilahirkan Bunda Maria, Bapa juga ikut? Apa menghendaki dari atas kakak. Owen, makanya kakak bilang, cobalah pakai dulu akalmu ya. Ini yang membedakan kita, dek, manusia dengan hewan. Hewan itu tidak berakal, dek. Manusia berakal. Kalau kamu mengatakan Bapa dan Yesus adalah satu yang tidak bisa untuk dipisahkan, kamu harus menerima ketika Yesus dilahirkan, Bapa ikut dilahirkan. Karena nggak bisa dipisahkan. Makanya tadi saya tanya lagi. Yesus diutus oleh Allah, terus Musa juga diutus oleh Allah, sama-sama ke bangsa Israel. Apa bedanya Yesus dengan Musa? Kamu katakan. Bedanya adalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri karena Bapa dan Yesus adalah satu. Kalau Bapa dan Yesus adalah satu yang tidak bisa dipisahkan, Owen harus menerima bahwa Bunda Maria melahirkan Yesus sekaligus menempel juga Bapa yang ada di dalam Yesus. Ketika Yesus disalibkan, Owen harus juga menerima. Ketika Yesus disalibkan, mati di kayu salib, Bapa yang ada di dalam diri Yesus juga ikut tersalibkan dan mati. Tidak bisa dipisahkan itu, Dek. Iya, Kak. Jadi kamu terima bahwa Nggak Bapa percaya. kamu terima Bapa disalibkan. Bapak itulah yang menjadi manusia. Di mana Bapa menjadi manusia? Pokoknya mereka satu lah, Kak. Aku nanti OTW surga, kakak ikut nggak? Intinya itu aja lah. Aku nggak mau numpang-numpang, Kak. Orang Yesus sudah mengatakan hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal Bapa itu, Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus hanyalah utusan. Orang yang menuhankan manusia, ingat hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Apa yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Artinya apa? Tidak boleh ada yang menyamakan atau menyerupai dengan Allah itu, dengan Tuhan itu, Mikel. Gak boleh. Nama saya aja udah Mikel, Kak, malaikat, utusan malaikat Gibril, malaikat. Saya nanti di surga, nanti kakak percayalah. Kamu mengharapkan masuk surga. Kamu mengharapkan masuk surga. Sementara perintah Yesus saja nggak ada kamu ikutin sedikit pun. Yesus suruh menyembah kepada Bapaknya kok. Kamu menyembah kepada Yesus. Kalau Ka'bah itu apa pula, Kak? Ka'bah itu artinya arah kiblat, Dek. Saya sholat emang di depan saya ada Ka'bah. Enggak kan? Kalau kita orang Indonesia ada yang miskin, Kak, nggak bisa ke sana ke Makkah, jadi kita ke neraka dong matinya. Kasian banget. Rukun Islam yang kelima, menunaikan haji jikalau mampu. Kalau tidak mampu tidak masalah, nggak dipaksakan. Oh. Iya, Tapi sekarang kalau pertanyaannya begini. haram boleh nggak? Apa? Duitnya haram boleh nggak ke sana juga? Kalau duitnya haram boleh nggak? Tidak boleh. Sekarang begini loh, Dek.
Segala sesuatu itu, ya sabar, 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 ya sabar. Segala sesuatu itu akan diperhitungkan apa yang kamu perbuat di dunia. Oke? Allah itu maha melihat. Ketika kamu naik ke tanah suci, kamu memakai uang itu, kamu menggunakan uang itu dari uang haram. Hukumnya haram. Nah, apakah itu bisa kamu sembunyikan dari Allah? Tidak. Tidak akan bisa. Nah, kamu akan mempertanggungjawabkan. Jadi begini deh, sama seperti ini. Kamu berbuat dosa, kamu tidak melakukan apa perintah Tuhan, terus kamu mengharapkan masuk ke surga tanpa adanya pertobatan. Sementara Yesus mengajarkan untuk bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apalagi doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Yesus mau ngasih tahu kalau Bapaknya itu maha pengampun. Datang Kristen, matinya Yesus di kayu salib, katanya untuk menebus dosa manusia. Sejak kapan ajaran ada penebusan dengan menyalibkan manusia? Sejak kapan? Mikel, kamu biar tahu ya, baca sejarah Yunani deh. Sebelum adanya Yesus disalibkan, hukuman bagi penjahat yang perbuatan keji itu kalau bagi orang Yunani, orang Romawi itu dengan cara disalibkan. Makanya kalau di dalam Yahudi, simbol salib itu adalah simbol kutuk. Ya, jadi sebelum pun Yesus disalibkan, sudah ada banyak penjahat-penjahat yang perbuatannya keji juga disalibkan. Bukan Yesus saja. Bukan pertama kali Yesus disalibkan, enggak. Sejak kapan pertama kali Yesus disalibkan? Sejarah Yunani membuktikan pertama kali hukum penyalipan itu berlaku di kerajaan Romawi. Orang Yunani dulu memberlakukan hukuman mati itu dengan cara menyalibkan. Orang Yahudi dengan cara merajam. Kalau tidak digantung sampai mati. Nah, pertanyaannya. Pertanyaannya, sekarang perbuatan apa yang dilakukan Yesus sehingga Yesus harus disalibkan? Semua tidak ada yang mengetahui, Kak, sampai Mahkamah Agung kalau di bicara kehidupan sekarang itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak mengetahui anak ini Tuhan Yesus ini tidak ada salahnya, tapi dia tahu kalau dia dijual. Bohong kamu. Bohong salahnya coba. Oke, nih ya. Ada kesalahan. Dulu. Bentar. Mana? Kamu baca ini. Kesalahan Tuhan Yesus. Mana dalilnya? Mana ayatnya? Ada di Alkitab. Tuhan Yesus bersalah. Bukan. Oh, kenapa Yesus disalibkan? Coba buka Yohanes 11. Karena dia menyerahkan diri kan, Kak? Tidak, Yesus ditangkap loh. Ngawur kalau kamu menyerahkan diri. Orang menyerahkan diri. Dijual sama si Yudas Iskariot. Dia bersembunyi apa tidak? Dia ditangkap, dijual sama Yudas Iskariot 30 keping perak. Dia mengetahui itu. Enggak, Mikel, kamu paham nggak arti menyerahkan diri dengan yang ditangkap? Kalau menyerahkan diri tidak perlu ditangkap. Tapi Tuhan Yesus itu selama dia hidup, dia bakalan tahu dia akan digituin sama orang-orang yang baca muridnya. Yohanes 11. Baca Yohanes 11. Dia ditangkap kan, Kak? Iya, kan kamu bilang katanya dia menyerahkan diri. Heran saya, ini Kristen ini, kenapa tidak tahu membedakan menyerahkan diri dengan yang ditangkap? Bedakan dong. Menyerahkan diri itu artinya ketika dia melakukan kejahatan, barakallah Bang Zezen, ketika dia melakukan kejahatan, dia pasti pergi ke kantor polisi menyerahkan diri. Nah ini bedanya, Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia menyuruh 3 muridnya untuk berjaga-jaga. Itu namanya bukan menyerahkan diri. Oke, kamu baca nih dari sini.
Nah, coba kamu yang baca ya. Yohanes berapa, Kak? Yohanes 11. Ayat yang Mulai dari 45. Kamu baca dulu terus. Biar dapat poinnya. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Ya, baca terus, baca terus. Terus. Ya, ini kan, tengok, ini perikopnya aja, Kak, sudah jelas. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Tuhan Yesus Baca itu sudah terus, mengetahui baca rancangan-rancangan terus, ini jahat. baca terus biar tahu kamu kenapa Yesus mau dibunuh. Bukan untuk menebus dosa ya. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama dan berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita berbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat, katanya. Mahkamah agama mengatakan, Baca terus ya Allah. Baca terus. apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata-kata mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang kakak dan aku. mulai dari hari itu, Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Nah, kenapa para imam-imam besar sepakat untuk membunuh Yesus? Nah, kita lihat di bagian atasnya. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Artinya apa? Orang-orang Yahudi ketakutan kalau Yesus dibiarkan hidup, nanti tempat mereka akan dijajah dan bangsanya juga akan dimusnahkan. Bukan karena untuk penebusan dosa, sayang. Iya, saya tanya kakak dulu, pada zaman itu adakah orang yang bisa berbuat mukjizat selain Yesus? Sebelum ada Yesus, Nabi Elia dengan Elias sudah membangkitkan orang mati. Siapa itu? Mana ayatnya? Oke, kita baca ini ya. Kita baca ini. Sebentar. Oke, coba buka 2 Raja-Raja. Buka. 2 Raja-Raja 13. Perjanjian lama, haleluya lah kak. Alkitabku offline kak, bukan. Loh, 2 Raja-Raja 13. Katanya siapa lagi yang ada mukjizat sebelum Yesus? Saya kasih tunjuk yang membangkitkan orang mati bukan Yesus saja. 2 Raja-Raja 13. Ampunilah mereka ya Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itulah kata Tuhan Yesus. Dua raja-raja berapa? 2 Raja-Raja 13. Itu lebih hebat lagi daripada Yesus loh. Loh, nggak ada lah.
Itu aja. Iyalah, coba Yesus itu baca. siapa itu? 2 Raja-Raja 13 nomor 21. Coba baca, lebih hebat dari Yesus itu loh. Berarti kakak mengakui Yesus hebat dong, ore. Loh, semua nabi hebat loh. Bukan Yesus saja. Makanya saya bilang ini si Elisa lebih hebat lagi daripada Yesus. Coba baca. Yesus waktu masa hidupnya bisa membangkitkan orang mati. Itu atas izin bapaknya. 2 Raja-Raja 13 nomor 21. Coba baca. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Siapa sih Elisa? Kubur Elisa ya. Lalu Lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. bangun berdiri. Mayat itu ketika dicampakkan mereka di dalam kuburnya Elisa, terkena dengan tulang belulangnya Elisa, mayat itu langsung bangkit dan hidup kembali dan berdiri. Lebih hebat kan? Tulang belulangnya Elisa loh mengena mayat itu. Di sini kan perikopnya kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Keajaiban dalam kuburnya tidak dikasih tahu siapa yang membuat keajaiban. Keajaiban yang terjadi bukan pembuat keajaiban yang dibilang. Keajaiban yang terjadi bukan pembuatnya. Iya. Sekarang saya tanya, Yesus waktu membangkitkan orang mati, Yesus dalam keadaan mati apa dalam keadaan hidup? Keadaan hidup membangkitkan orang mati kan? Sekarang mayat yang dilemparkan ke dalam kuburnya Elisa yang menyentuh tulang belulangnya Elisa, mayat itu hidup lagi atau tidak? Hidup, tapi tidak dikasih tahu siapa yang menghidupkan. Siapa? Elisa rupanya yang menghidupkan. Oke, sekarang waktu Yesus mati siapa yang bangkitkan? Allah. Lah, sekarang Allah itu siapa? Bangkit sendiri, Allah itu Yesus. Oke, Allah itu Yesus ya. Oke, Allah itu Yesus ya. Oke. Ya. Kamu tanggung jawab dengan omonganmu ya. Benar ya? Allah itu Yesus katanya. Oke, sekarang buka Yohanes 17. Oke. Ya, buka Yohanes 17 nomor 8. Coba. Aduh, nanti dibilang lah ini adalah Allah, adalah ini Yesus. Tidak, Berarti berdua katanya. Iya, silakan. Kan kamu bilang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, silakan buka. Yohanes 17 nomor 8. Pegang kata-katanya ya. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Yesus bangkit sendiri karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oke. Kita baca Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang Yesus sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Yesus datang daripada Yesus dan mereka percaya bahwa Yesuslah yang telah mengutus Yesus. Betul? Betul. Oke. Sekarang kita buka yang ini. Betul ya? Oke, sebentar. Oke, buka sekarang di Matius 26. Di Matius 26. Ya, Matius 26. Oke, sudah? Matius 26 nomor 39. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus adalah Yesus. Oke. Oh, itu. Maka, ya. Dia berdoa kepada Bapa kan? Ya, maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Kata Yesus, "Ya Yesusku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada Yesus. Tetapi janganlah seperti yang Yesus kehendaki, melainkan seperti yang Yesus kehendaki." Cocok ya? Ya. Berarti biarkanlah, katanya gini ya,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada Yesus. Tetapi janganlah seperti yang Yesus kehendaki, melainkan seperti yang Yesus kehendaki. Tetapi jangan seperti yang Yesus kehendaki, melainkan seperti yang Yesus kehendaki. Betul? Ya betul. Itu aduh gini loh Bang. Kak. Jadi ada berapa Yesus? Tuhan Yesus haleluya. Aku Hey, namamu hey, Owen. Bapak itu adalah Yesus. Oke, Bapak itu adalah Yesus. Ketika Yesus berdoa, dia sujud, dia mengatakan, "Ya Yesusku." Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Ya Yesusku. Jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendak Yesus yang jadi. Bukan kehendak Yesus yang jadi, melainkan kehendak Yesus yang jadi. Bukan kehendak Yesus yang jadi, melainkan kehendak Yesus yang jadi. Cocok, Owen? Ya cocok. Itu sangat good. Jadi ada berapa Yesus, Owen? Satu. Pemahaman kita manusia itu ibaratnya 1+1 kan. Sama Tuhan Yesus. Kalau satu, kira-kira Yesus berdoa kepada Yesus. Itu mengajarkan supaya kepada Owen seperti itu berdoa kepada Bapa meminta. Bapak Nah, itu Yesus atau pemahamannya. tidak? Ya, Bapak itu Yesus atau tidak? Ya kan. Oke, sekarang sebentar. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada Yesus lagi yang di sorga, benar? Bukan, itu biar mencontohkan kepada murid-muridnya nanti. Seperti itulah meminta kepada Bapa. Sujud menyembah. Seperti itu Ya. meminta kepada Bapa atau seperti itu meminta kepada Yesus? Bapa dan Yesus sama. Iya. Elohim, Yesua banget loh Yesus, namanya. sebentar. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya seperti inilah berdoa kalau meminta kepada Yesus atau meminta kepada Bapa. Bapa dan Yesus itu satu ya Tuhan Yesus. Iya, ampunilah Yesus kakak ini. benar, Owen. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya cara berdoa itu untuk meminta kepada Yesus atau meminta kepada Bapa. Minta kepada Yesus dan Bapa adalah satu ya, seperti itu biar dicontoh murid-muridnya berdoa. Oke. Sekarang pertanyaannya lagi, lebih tinggi Yesus yang di sorga apa Yesus yang di bumi? Kan Yesus yang di bumi naik ke sorga Kak dari Sebelum kematiannya. naik ke sorga, sebelum naik ke sorga, Yesus yang di surga ini kemana? Yesus yang di surga ini kemana? Yang mananya? Iya. Satu, mereka satu Kak. Yesus di bumi. Oke. Sebelum Yesus di bumi naik ke sorga, berarti sorga kosong. Surga kosong. 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 Saya berani. Oke, berarti surga kosong ya. Oke, ketika Yesus mati di kayu salib selama 3 hari, sabar. Ketika Yesus mati selama 3 hari, berarti dunia ini, alam semesta ini lagi tidak ada Tuhan ya? Karena kan sudah mati selama 3 hari dulu. Sampai langit terdosa. Kakak tahu nggak yang dia mati, yang udah Iya, inilah saya sudah tahu. selesai. Iya, saya tahu. Berarti Sampai ketika langit Yesus, jadi ketika Yesus mati, berarti alam semesta ini lagi kekosongan Tuhan, betul ya? Waktu mati 3 hari itu. Ya. Ya nggak ada. Tuhan nggak ada kata matinya, itu ibarat katanya aja lagi mati. Itu nggak ada matinya, hidupnya kekal Tuhan itu. Waktu Yesus mati kan Yesus turun nih ke dalam kerajaan maut selama 3 hari. Ya dibebaskan
orang-orang yang percaya kepadanya? Diambil lagi, Kak? Iya, oke. Nah, surga itu kan kosong, benar? Iya. Iya. Nah, berarti dunia ini juga kosong karena Yesus turunnya ke neraka, betul? Iya, tapi dia kan menyelamatkan orang, Kak, yang Saya tidak tanya dikasihinya, yang percaya tujuannya, itu dia. namanya tujuan, Dek. Yang saya tanya, ketika Yesus mati, turun dalam kerajaan maut, neraka yang disebut Hades. Nah, berarti surga dengan dunia ini lagi kekosongan Tuhan, benar tidak? Karena dia lagi menginjili di neraka, betul kan? Betul. Saya berani Betul. mengatakan dalam nama Tuhan itu. Tapi kan dia naik lagi mengambil orang yang dikasihinya, Kak. Owen, jadi waktu selama 3 hari tidak ada di dunia ini Tuhan, di surga juga tidak ada. Kira-kira pada waktu itu manusia berbuat dosa apa enggak? Nggak tahu, saya nggak hidup di sono. Kalau berbuat dosa kan di situ udah dimaklumi, Kak, udah ditebus dosanya, ibaratnya Owen, di Owen, pegadaian. di Pegadaian. Owen, kira-kira kamu berpikir dulu, kalau Tuhan Yesus turun dalam neraka untuk menginjili, menyelamatkan orang-orang di neraka, surga kosong, dunia juga alam semesta ini kosong, tidak ada Tuhan. Kira-kira pantas nggak Yesus ini dikatakan Tuhan yang maha ada? Iya. Lah, buktinya surga aja kosong. Maksudnya gini loh, ada Tuhan Yesus berkatilah kakak ini. On, hanya agama kalian loh yang mengatur Tuhan, itu hanya agama kalian. Yang mengatur hidup manusia itu Tuhan. Tapi beda di agama kalian, ajaran kalian. Ajaran kalian, kalian yang mengatur Tuhan. Tuhan, kau harus mati. Ketika bangkit nanti, kau juga jadi Tuhan. Nah sekarang, selama 3 hari, kau turun dulu ke dalam kerajaan maut. Di mana di situ kau menginjili dulu di neraka. Untuk menyelamatkan orang-orang di neraka. Terus, surga ini kosong ya. Karena kalau dikatakan ada surga lagi Tuhan, berarti Tuhan kami nanti lebih dari 1. Kalian yang ngatur Tuhan, woi. Bukan, itu kan pemahaman kami, Kak. Pemahaman kamu, apa mungkin Tuhan itu masuk ke dalam neraka? Gini, kata kuncinya gini aja. Apabila yang saya yakini ini salah menurut kakak, apakah itu menguntungkan kakak atau merugikan kakak? Tidak ada. Menguntungkan kita berdebat. Sabar Mikel. Menguntungkan saya dengan menguntungkan orang-orang yang harus berpikir, berakal bahwa Tuhan itu tidak bisa dikonsepkan seperti yang kalian konsepkan. Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub tidak pernah ada cerita sejarah seperti yang kalian konsepkan ini. Tuhan mati, Tuhan jadi manusia, Tuhan ditampar, digebukin, dikasih mahkota duri, bahkan ditelanjangkan, terus disalibkan, tangannya dipaku. Ini Tuhan atau hantu? Coba berbagai cara logika. Loh, kamu logika dulu. Kamu logika dulu. Tuhan maha besar. Tuhan maha kuasa, Tuhan maha melihat, Tuhan maha ada, Tuhan maha kekal, Tuhan maha abadi. Ada kata maha. Tiba-tiba ajaran dari Kristen apa? Tuhan maha besar, ternyata pernah dilahirkan. Tuhan maha suci, keluar dari lubang kotoran. Ini apa lagi kemahan Tuhan kamu? Nggak ada, nggak hebat Tuhan kamu. Ada nggak ruginya bagi kalian? Bukannya rugi, ada keuntungan bagi kami. Keuntungan apa? Hanya bagi orang-orang yang berakal, Owen. Orang-orang yang berakal, tidak mungkin Tuhan itu bisa kau katakan akan mati, dilahirkan, hidup kembali, membuat mukjizat. Sejak kapan Tuhan membuat mukjizat? Tuhan, lu kakak bisa bernapas sekarang, yang kan mukjizat Tuhan lo gimana? Mukjizat ini namanya kekuasaan Allah. Bedakan mukjizat, bedakan kuasa.
Yesus hanya bisa merubah air menjadi anggur, tapi Yesus tidak pernah bisa menciptakan air. Bahkan ketika dia datang, Itu kan sebentar. beda jadinya Kak Bahkan pemahamannya. Menurut Kakak. waktu dia datang ke pohon ara, saya tanya, waktu dia datang ke pohon ara saking laparnya dia, kenapa dia tidak bisa menciptakan buah ara? Udah tahu pohon ara pada waktu itu belum bermusim. Kalau dia Tuhan harusnya dia tahu pohon ara belum Itu musimnya. mengajarkan supaya ada. Saya jelaskan itu ayatnya sama kakak ya, yang tercinta, yang terkasih ya. Saya jelaskan itu supaya murid-murid saya ini Owen supaya berbuah dalam hidup ini, mengasihi, belajar biar bisa berbuah. Jadi jangan mati hidup ini, bisa berbuah, saling menghargai, saling sabar, saling Oke. saling menyayang. Seperti itu kalau mati dicampakkan ke Yesus mengajarkan, itu Yesus pemahaman mengajarkan, sabar. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu tidak bisa menghasilkan, kamu harus mati. Pertanyaan saya, kamu menanam pohon durian. Sekarang pertanyaannya, apakah pohon durian bisa berbuah tiap bulan? Pohon durian bisa berbuah tiap bulan. Ya, Tergantung ininya lah kak, pupuknya. Kalau nggak dikasih pupuknya dia, ya itu lagi. Kalau manusia ini kalau nggak dikasih pupuk firman ya mati, nggak berbuah. Nah, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dek, memang otak kau ya. udah, kak, namanya tuh ngomongin tanaman. Kamu paham nggak arti buah musiman? Kamu tahu nggak arti buah musiman? Kamu tahu nggak buah musim? Makanya ada dikatakan musim mangga, musim durian. Kalau kau pupuk-pupuk terus, apakah yakin dia akan berbuah terus tiap bulan? Tidak, botol, Owen. Namanya buah musiman, itu ada musimnya. Ada durian yang berbuah 2 kali setahun. Ada yang hanya sekali setahun. Itu namanya buah musiman. Nah, Yesus waktu datangi pohon ara, dia hanya melihat daun lebat. Memang karena belum musimnya. Sama seperti durian. Kalau durian mau musim duriannya, mau musim buahnya, pasti berbunga lebat. Berdaun lebat. Biar menumbuhkan dia punya apa? Buah-buah kecilnya. Makanya saya bilang, waktu Yesus merasa lapar, kenapa dia tidak tahu itu belum musim pohon ara? Itu pohon ara tuh buah musiman loh. Ajarkan supaya kita Sekarang begini Mikel, durian itu sekali setahun atau 2 kali setahun. Nah, ketika belum musimnya buah durian, kau tebang durian ini. Terus ditanya sama tetanggamu, Owen, kenapa kau tebang pohon durianmu? Terus kau bilang, dia tidak berbuah. Pasti kau dibilang begini, Owen yang botol, tolol banget kau dek. Kenapa? Kau tahu durian ini adalah buah musim. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan dia tidak berbuah sementara belum musimnya? Sama seperti pohon ara. Pohon ara itu belum musimnya berbuah, hanya masih berdaun lebat, itu tanda-tandanya akan tiba nanti musimnya buah ara. Tapi langsung dikutuknya karena tidak berbuah sementara belum musimnya. Kamu paham nggak sampai di sini? itu pemahamannya bukan seperti yang harus Tuhan Yesus mengharapkan buah pohon ara itu, bukan kak. Itu mengajarkan sama murid-muridnya yang berjalan bersama. Oke, saya kasih analogi lah. Mikel, bapak kamu punya 5 anak laki-laki. Oke ya, bapak kamu Saya punya udah anak. meninggal kak, udah ketemu Tuhan Ya, Yesus. ini contoh. Bapak kamu punya anak 5 laki-laki. Yang 4 ini pada baik-baik semua, tinggal yang 1. Yang 1 ini, dia ini pemakai narkoboy dengan pengedar narkoboy. Dia ditangkap, dia di penjara. Pertanyaan saya, apakah bapak kamu harus membuang anak yang terakhir, anak yang jahat ini? Enggak, nanti kan ada pertobatan. Nah, sekarang kenapa Yesus mengajarkan kalau kamu tidak berbuah, kamu harus dibinasakan?
Sama seperti ada 5 anak laki-laki, yang satu dia jahat, kan artinya kalau kamu tidak membawa kebaikan, lebih bagus kau dimusnahkan. Kalau kamu tidak berbuah, kau harus dibinasakan. Nah, pertanyaan saya, kalau memang yang 5 ini, yang satu ini jahat, apakah harus dibuang? Kamu bilang tidak. Nah, kalau pohon ara itu belum musimnya berbuah, kenapa harus dikutuk? Karena belum musimnya. Kecuali kalau dia sudah musimnya sampai 2 tahun tapi tidak berbuah-buah, barulah bisa kau tebang. Artinya apa? Artinya kamu memberi kesempatan dia untuk bertobat. Kalau kepada manusia, kalau kepada pepohonan, berarti kau memberikan kesempatan dia untuk berbuah selama dulu 2 tahun. Berbuah apa enggak? Kalau tidak berbuah ya ditebang. Ini belum musimnya berbuah kok sudah ditebang, dikutuk. Gimana sih? Itu artinya gini Kak, nanti kalau kedatangan Tuhan Yesus datang, kita belum bertobat, nah itu dicampakkan ke orang mati. Nah, itulah itu Kak. Aduh, ini udah yang minta naik, udah ada 25 nih. Bang Zuma, monitor Bang, udah siap Bang? Saya naikkan dulu si Siska ya. Oh belum. Tuh, kalian tengok kan? Udah lambe-lambe Bang Zuma. Bang Zuma memang gitu. Siska, bisa open cam? Halo, selamat pagi Kak Siska. Tidak, Ya. Bu, saya mau Ibu tuh Ya, ya, kalau open mau dulu, live open itu cam, nggak Kak, usah Kak. bahas-bahas tentang agama orang. Urus aja Kak, Ibu punya agama sendiri. Ibu jangan munafik. Udah pakai jilbab, sok-sok pertanyaan agama orang. Kau tidak tahu tentang agama kami. Saya tahu Jadi kok kau Bu. Saya lihat, dari- kau menyembah batu pun kau. Di mana kami menyembah batu? Memang kau menyembah batu. Di mana? Coba open cam Bu, saya pengen lihat kecantikan Anda. Lu tuh kalau cari duit itu jangan bahas-bahas tentang agama orang Yang lain nyari ya. duit siapa sih? Yang nyari Cari duit tuh ya. Nggak tahu. Kau Coba- tak tahu tentang agama kami. Makanya Oh, kau tahu, diam. tahu. Kau jangan sok tahu. Saya dari situ loh. Ya. Saya dari situ loh Kak. Dulu saya Pakai gereja. jilbab tapi munafiknya luar biasa, sok tahu, sok suci. Loh, saya dulu ke Kau gereja jangan Kak. tahu. Saya dulu mantan Kristen Kak. Kami tuh kami tidak, Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti kalian tuh ya. Tuhan Yesus Nggak usah mengajarkan apa? sibuk-sibuk sama agama orang. Tuhannya Tahu. Yesus mengajarkan apa? Tuhan Yesus mengajar kebaikan, bukan kayak kalian. Tuhannya Munafik Yesus, luar biasa. Tuhannya Yesus kan punya Tuhan Kak. Yesus kan punya Tuhan. Dia aja punya berdoa. Cari di live di TikTok, live di Facebook, cerita tentang agama orang lain. Loh. Kamu kira kamu benar ya? Nggak akan benar, kita manusia ini. Apa Agama semua? Islam udah benar Kak. Tahu. Agama Islam benar. Kayaknya Agama ibu Islam. ini ada masalah sama keluarganya nih. Iya. Tahu kali kalian ya tentang agama orang. Iya. Mampus, Kami kita ada. kami lebih tahu Bible Kakak daripada kalian. Kenapa Kak Siska? Kak Siska nggak pelan-pelan aja. Ya kan Owen kita pelan-pelan aja ya kan. Siska. Kakak. Kak Siska. Aku lebih enak kali kalau perempuan loh, jujur. Kayak gimana gitu, enak kali kalau diajak apa. Salibkan aja lah kau, aku Kak, asal orang naik ribut aja kerjanya wah. Udah nggak apa-apa. Owen, lu mute lah, doubling terus. Halo Bang Tamba, jangan-jangan Bang Tamba ini apa? Halo Bang Tamba Siapudan. Halo Bu. Ya, silakan open cam. Open cam Abang. Bentar. Ya, oke. Kak Siska kalau mau naik silakan naik lagi ya. Banyak kali minta naik loh. Kenapa Bu? Selalu membicarakan, membahas agama kami. Menjelek-jelekkan. Loh, saya membahas Yesus loh. Ngapain? Apa artinya kau bahas itu? Loh, Yesus emang kenapa? Kok kami bicarakan Yesus? Kenapa Kristen yang marah? Enggak perlu kau bahas itu. Emang Yesus agama Kristen ya, Bang? Ya soalnya kita nggak ada hubungan lagi. Loh, Yesus agama apa? Itu nggak perlu kau bahas itu Bu. Iya, Yesus agama apa emangnya? Salah kau.
Ya Yesus agama apa? Nggak punya agama Yesus. Itu Tuhan. Loh, Yesus nggak punya agama, berarti dia ateis dong. Duh, itulah saking tololnya. Dibahas pun itu, Hah? soalnya kau nggak ngerti, nggak tahu. Ya, sekarang Yesus tidak punya agama, terus Yesus mengajarkan Bapak itu siapa? Itu nggak ngerti, nggak nyambung. Diterangkan pun sama ibu, percuma. Kalau bukan percuma. Percuma. Saya dulu ke gereja selalu dibohongi pendeta, Nah, katanya itu enggak. Bapak itu Tuhan, Yesus Ah. Tuhan, Roh Kudus Tuhan, 3 pribadi 1 hakikat. Pertanyaannya sekarang begini, kalau Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, kok Yesus Tuhan berdoa kepada Tuhan Bapa? Kira-kira mana yang lebih tinggi, Tuhan Bapa apa Tuhan Yesus? Saya terangkan pun itu Bu, nggak nyambung sama ibu, makanya ibu Nggak tinggalkan. nyambung, bukan Kan nggak gitu. nyambung bang, bukan nggak nyambung. Iya. Kalau abang menerangkan sama saya, Tuhan mana yang lebih tinggi, Tuhan Bapa apa Tuhan Yesus? Kalau abang mengatakan sama-sama tinggi, berarti abang ini sama seperti pendeta, suka mengkibulin. Gini Bu, Hmm. saya terangkan pun itu jelas nggak masuk akal ibu, makanya ibu tinggalkan kan gitu. Coba abang terangkan, lebih tinggi Tuhan Bapa apa Tuhan Yesus? Karena Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus Tuhan bersyukur kepada Tuhan Bapa. Masa Tuhan bersyukur kepada Tuhan? Itu Bu, intinya biar bagaimanapun kami menerangkan itu nggak masuk akal ibu. Ya diterangkan aja, diterangkan Ya. kenapa Yesus Tuhan bersyukur kepada Bapa yang Tuhan juga. Tuhan Makanya bersyukur kepada Tuhan. Makanya aku bilang sama orang-orang Kristen, jangan diladeni, nggak usah. Bagaimanapun kita menerangkan, itu nggak masuk akal itu. Orang-orang sebelah kita udah. Jadi begini Bang Tamba, Bang Tamba sering ke gereja apa enggak? Loh itu ya pasti Bu. Oke, waktu Bang Tamba ke gereja, itu Bang Tamba memakai sepatu apa memakai sendal? Itu nggak urusan ibu. Kalau Bang Tamba memakai sepatu, kira-kira sepatunya dibawa masuk ke dalam gereja atau di luar? Itu nggak urusan ibu, artinya. Jadi artinya begini Bang Tamba, sandal, sabar. pakai sepatu itu nggak ada ajaran Kristen gitu. Sabar. Ya, sabar. Jadi begini Bang Tamba, saya cuman kasih pesan, ya, saya pesan sama saudara Kristen yang di bawah dengan Bang Tamba salah satunya, tolong kalau kalian ke gereja, itu sepatunya atau sendalnya taruh di luar. Jangan masukkan ke dalam, tapi otaknya yang dimasukkan ke dalam gereja. Ya, otaknya dibawa serta. Ini takutnya sepatu dibawa masuk, tapi otaknya tinggal di pintu. Ujungnya apa? Ujungnya seperti Bang Tamba ini. Kosong melempem. Begitu. Yang Bang Tamba ya. Gini, Jadi Bang Tamba, Ya, tadi Bu. ke gereja nggak? Ya jelas dong gereja. Nah, Bang Tamba rajin nggak bayar perpuluhan? Itu Nah. peraturan manusianya Bu. Oh, peraturan manusia apa peraturan Tuhan? Manusianya Bu, manusia. Oh, berarti Bang Tamba ini mengikuti peraturan manusia daripada peraturan Tuhan? Bukan begini Bu. Oh, begini. Ya, gimana? Sepertinya kalau orang ibu kan yang berlaku sama orang ibu kan peraturan manusia. Dia dari membayar manusianya zakat orang dia. perintah dari Allah. Membayar zakat Jangan perintah dari Allah. Berpuasa di bulan Ramadan itu perintah dari Allah. Terus kalau sholat perintah dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, sunat makan babi dengan membayar perpuluhan itu siapa yang memerintahkan? Itu nggak ada perintah dari Tuhan Bu. Abraham melakukan perjanjian kekal dengan Elohim itu ada, harus disunat laki-laki. Imamat 11 nomor 6 dan sampai 7, mereka orang Yahudi menerima perintah diharamkan bagi kamu memakan babi. Sunat wajib hukumnya. Diharamkan makan babi wajib hukumnya. Pertanyaan saya, Kristen makan babi dengan tidak bersunat, ini perintah dari siapa? Itu peraturan manusianya Bu. Berarti jelas Kristen mengikuti perintah
perintah manusia daripada perintah Tuhan. Sekarang saya Enggak. tanya, Kristen ini ajaran manusia apa ajaran Tuhan? Itu salah terka, Ibu. Loh, 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 loh. Ayo, Begini, Bu. siapa yang menyuruh makan babi? Begini, Bu. Itu Begini. Oke. Tuhan itu rupanya di mana, Bu? Loh, Tuhan di mana? Siapa yang menyuruh kalian makan babi? Imamat 11 nomor 6 7 diharamkan bagi kamu memakan babi. Kenapa Kristen makan babi? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kristen gereja hari Minggu. Yesus bersujud, Kristen bertopak tangan. Yesus bersunat karena wajib hukumnya, Kristen tidak bersunat. Kalau Kristen bersunat, apa kata Paulus? Kalau kau menyunatkan dirimu, Kristus itu sia-sia bagimu. Yahudi pelaku hukum Taurat, datang Paulus mengutuk hukum Taurat, dan kalian tidak berlakukan lagi hukum Taurat, tetapi hukum kasih. Siapa yang mengajarkan itu semua, Bang? Kalau mengajarkan kasih ya Tuhan Yesus. Siapa yang mengajarkan tidak boleh lagi mengikuti hukum Taurat, memakan babi, ke gereja hari Minggu, tidak bersunat? Siapa yang mengajarkan ini? Nggak ada yang mengajarkan kayak gitu, Bu. Loh, kalian bersunat tidak? Kami bukan bersunat seperti Ibu. Beda, Bu. Arti yang disunat, hatinya yang disunat. Beda, Bu. Loh, Kejadian 17, kulit hatannya harus dikerat. Bukan sunat hati. Loh, sekarang begini. Kejadian 17 yang disunat itu apanya? Menurut Kejadian 17, ketika Abraham melakukan perjanjian kekal kepada Elohim. Setiap keturunan yang ada di rumahmu, keturunanmu turun-temurun. Yang laki-laki haruslah kamu kerat kulit katanya. Kalau mereka tidak bersunat, haruslah dibinasakan di antara kaumnya. Pertanyaan saya, kalian bersunat apa enggak? Kalau bagi kami, Bu, bukan bersunat seperti dipotong-potong kulitnya, bukan kayak gitu, Nah, Bu. siapa yang mengajarkan Makanya tidak beda, boleh? Bu. Siapa yang mengajarkan kalau bersunat tidak dikerat kulit tatannya? Siapa yang mengajarkan? Beda, Bu. Bukan seperti Siapa yang ajaran mengajarkan? bukan seperti ajaran Ibu, ajaran kami, Bu. Oke, Makanya. siapa yang mengajarkan Kristen untuk tidak dikerat kulit tatannya? Siapa yang mengajarkan? Makanya aku bilang dari tadi, Bu, bukan Saya seperti bertanya, ajaran. Abang Tamba ini paham konteks siapa? Kalau ada pertanyaan seperti siapa, itu merujuk kepada oknum. Harus menyebut nama. Siapa yang mengajarkan Kristen untuk tidak bersunat, kulit katanya dikerat? Siapa yang mengajarkan? Kalau sunat itu, Bu, ya Tuhan mengajarkan. Tuhan mengajarkan Kejadian 17, apa diajarkan kepada Abraham? Kulit katanya haruslah dikerat. Itulah perjanjian kekal antara aku dan engkau. Dan keturunanmu turun-temurun. Coba baca Kejadian 17. Jangan-jangan Bang Tamba ini nggak baca ya? Jangan-jangan. Bukan seperti ajaran Ibu, ajaran kami. Loh, Wen. Beda, Enggak, Bu. Bang Makanya Tamba ini baca apa enggak sebenarnya? Jangan saya berkoar-koar di sini menunjukkan data. Dia cuma ketawa hehehe. Bukan begitu ya, Bu. Kalau kami diajarkan hehehe. Bukan begitu ya, Bu. Kalau kami hehehe. Bang Tamba ini kayak radio rusak. Benar. makanya beda, Bu. Ya, nah, Beda kamu baca enggak? ajarannya, Nah, Bu. Abang Tamba baca enggak Kejadian 17? Perjanjian kekal antara Abraham dengan Elohim. Baca apa enggak? Itu udah jelas, Bu, kami baca, Bu, kalau soal Nah, mengenai. kalau abang baca, yang dimaksud dengan di dalam Kejadian 17 ini, yang bersunat seperti apa? Sunat hati kah? Atau titiknya yang dipotong ujungnya kah? Atau bagaimana? Bukan seperti itu, bukan seperti ajaran Ibu, ajaran kami, Bu. Kejadian 17, Beda. abang, saya nggak bilang ajaran Islam, enggak. Kejadian 17 yang dimaksud bersunat itu bersunat apanya, Bang? Itu aja dijawab, Bang. Jangan-jangan katanya dia baca. Gimana sih nih? Memang Kristen ini kalau nggak tipu nih nggak bisa gitu loh. Dia membaca. Enggak, Salah terkait, jangan Bu. ketawa, Salah Bang. Abang malu nanti. Kejadian 17 yang bersunat dimaksud di sini apa? Apanya yang disunat, Bang? Nah, kan nggak tahu dia kan? Buktinya masih mencari. Coba Abang baca Kejadian 17.
Silakan Bang. Kejadian 17, buka Bang. Nggak perlu kami terangkan itu Bu, soalnya nggak. Jangan bilang nggak perlu. Tadi Anda mengatakan sunat kami tidak seperti sunat kalian. Saya nggak bilang sunatnya Islam. Saya cuma membilangkan sunat yang dimaksud di dalam Kejadian 17 kepada Abraham ini sunat yang seperti apa. Saya nggak bilang sunat Islam. Ngapain dihubungkan dengan Islam? Islam laki-lakinya bersunat semua. Ini yang sekarang Kristen ini. Katanya mengaku pengikut Kristus. Yesus bersunat, dia tidak bersunat. Makanya saya tanya, Kejadian 17 dibaca apa enggak? Coba bacalah Bang Tambah, jangan jadi malu nanti kamu. Jadi begini aja Bu, ibaratnya kalau Aja, coba dibaca Kejadian 17, susah banget sih. Coba baca. kalau udah agama Ibu paling benar itulah Ibu bahas, jangan bahaslah Alkitab kami. Itu aja Bu, udah saya turun lah Bu. Loh. Kenapa? Loh, kenapa? Mau disunat? Bang Tambah besok mau disunat? Hah? Bang Tambah, besok pergi ke dokter, bilang, dokter saya mau bersunat. Nanti pasti dibilang, kalau begitu Pak buka dulu celananya. Oh bukan, saya bukan sunat itu, jangan titik saya yang dipotong, terus sunat hati saya. Karena di dalam Bible saya, Paulus mengatakan, menyunatkan hatimu. Astagfirullahaladzim. Ngaku dia. Alah, ya Allah. Owen, lu mute, doubling. Gak usah buka-buka lagi. Mute, doubling. Abang ini belum hadir-hadir juga ya Bang Zuma. Halo Sezo Ainaro, Sezo. Kan udah hadir. Sebentar ya Bang, saya naikkan yang lain ya Bang. Ini banyak kali yang minta. Christian. Oke, Sezo tidak mau open cam, saya turunkan. Di sini gercep ya. Tidak mau open cam saya turunkan. Walaupun Aku turun dulu, mau nyari bakso di luar rumah dulu. Bang Andi jangan turun dulu, kita cari Oten dulu di sini. Itu baju mah udah mulai tuh lihat tuh earphone-nya tuh. Udah mulai lurus tuh. Coba lihat ntar ya. Lihat tuh. Lihat tuh. Dah tuh. Kalau jam segini mana itu? Halo Chris. Kupingnya depan belakang tuh, kuping pindah. Tuh. Dibalik. Apa yang Chris, Balik kenapa ternyata Bang? terbalik tadi nggak sadar aku. dari tadi kakak mau menyinggung tentang ajaran-ajaran Kristen ku tengok. Loh, saya menyinggung Yesus, kok ajaran Kristen? Iyalah, memang ajaran Kristen kok. Yesus emang agama Kristen? Ya nggak mungkin Tuhan nggak ada punya agama. Ngapain Tuhan kalau memang nggak punya agama? Berarti dia ateis dong. Jadi makanya justru itu kan manusia Coba kan open punya cam, agama. Abang open cam. Dari tadi yang naik tuh open cam loh. Ya, ngapain lagi on seperti ini? Kita kan bertanya tentang ajaran ini sekarang. Tidak, Bang. Dari tadi orang semua yang naik open cam, yang Kristen. Kalau abang nggak open cam, saya turunkan. Mau open cam apa enggak? Jangan jadikan bahan bisnismu itu, Kak. Itu. Bentar ya, Bang. Saya naikkan dulu, Bang. Baru nanti kita turun. Bisnis nih Masa dibilang kita bisnis ya? Ini mana sih yang apa ya? Yang Kristen yang mana? Ini yang bagus nih. Genito. Ada tadi. Ayo minta permintaan lagi, saudara Power Chris. Itu bagus Dia nggak mau suaranya pakai. tadi. Halo, assalamualaikum Mas Suma, Mbak Nora.
Waalaikumsalam. Islam ya bang ya, maaf bang, kami nggak naikkan Islam dulu bang. Ya, di sini saya cuma mau mendoakan saja. Semoga diberkahi selalu. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Amin ya Allah ya Robbi, amin. Oke, nih ya, naikkan lagi ya. Tapi dia nggak open cam gimana bang? Nggak apa-apa. Siapa? Si Chris katanya naik lagi. Kok Ya diturunkan? udah, Kenapa diturunkan? Kak? naikkanlah. Tuh, Aku suka dengar suaranya dia. ini ngapain lah si Owen? Owen jangan kok gila dulu Owen. Ah, dah. Nggak usah lagi buka-buka kamera. Kita kan belajar tentang bagaimana ya yang namanya ini. ajaran kekristenan. Oh. Jadi gimana Ini bang? galau. Galau Jadi ini kan anak. dari tadi saya tonton apa kakak cerita kakak kan bertanya tentang masalah-masalah bagaimana ajaran-ajaran kekristenan. Saya tadi ngomongkan soal Yesus loh bang. Ya kan itu kan memang ia mengajarkan kami. Siapa kalau bukan Yesus? Emang Yesus ada mengajarkan ke Kristen? Ya kan menjelang ke situ dia karena menjelang keagamaan dia berarti mengajarkan yang namanya kasih. Yesus kenal Kristen? Ya kenal lah. Maksud kakak nggak kenal. Itulah Tuhan Apa kami. dia? Abang mau masuk bang? Silakan bang. Masuklah, masuk. Enggak, saya bingung. Yesus ngajarkan ke Kristen. Yesus bersunat, Kristen tidak. Yesus pelaku hukum Taurat, Kristen mendiadakan bahkan mengutuk. Yesus tidak makan babi, Kristen makan babi. Yesus tidak pernah bertopak tangan, dia menyembah sujud kepada Tuhannya, dia pergi ke bait suci, Kristen ke gereja. Dari mana ajarannya? Dari mana dulu kakak tahu bahwa Yesus kami atau Tuhan kami itu tidak makan babi? Dari Bible. Dari mana dasarnya itu? Yesus katanya dia melakukan hukum Taurat. Selagi bumi ini belum runtuh, satu titik iota pun hukum Taurat itu tetap berlaku. Itu kalau kita analis dia, kalau kita membahas dia, itu kan ada dua perbedaan, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Loh, Yesus di perjanjian baru bahasa Yunani gitu. Yesus kan sebelum ada perjanjian baru, maka kita kembali ke perjanjian lama. Berarti artinya kan yang dibahas di situ bahwa tentang bagaimana yang namanya apa namanya aturan. Jadi aturan? setelah Yesus sudah ada menggenapi. Ya. Apa yang digenapi? Menggenapi semua firman-firman tadi. Artinya contoh macam yang kakak tadi bilang itu, berarti kenapa? Apakah ada ajaran masalah untuk tidak makan babi? Memang di perjanjian lama memang diajarkan kita, tetapi ketika sudah ada Yesus mengajarkan bukan lagi makanan, bukan lagi. Sekarang saya tanya, itu perintah jangan makan babi itu untuk bangsa Israel atau bukan? Memang jelas bangsa Israel itu sebelum ada Yesus. Yesus Bani Israel atau bukan? Memang betul itu. Kalau Yesus Bani Israel, dia tidak makan babi. Sekarang yang menyuruh kalian makan babi ini dari Bani mana ini? Ini terjadinya ini ketika Musa mengalami kelaparan. Oh, jadi makan babi? Bukan, dengar dulu, makanya enggak usah potong-potong dengan omongan saya. Makanya nanti kakak nggak ngerti apa yang dibahas orang. Jadi waktu Musa kelaparan, mereka makan babi? Enggak kan? Dengarkan dulu penjelasannya. Penjelasannya dulu dengarkan. Makanya jangan usah dipotong-potong. Makanya nanti nggak ngerti apanya cerita orang. Oke. Kamu mau bercerita ya? Gitu. Dengarkan dulu cerita orang, jangan dipotong-potong. Saya pengen tahu cerita abang ini diambil dari mana nih? Kitab Yahudi apa kitab yang lain? Sehingga waktu itu Musa kelaparan sampai mau makan babi. Maka dengarkan dulu, itu kan saya kasih dulu penjelasannya. Oi! Oke.
nanti dulu kalau sudah siap saya bercerita baru Buka ada kameranya. pertanyaan. Jangan dulu dipotong-potong. Dari mana diambil dia? Di mana? Kamu nyalakan dulu kameranya. Kalau enggak, Gak usah dinyalakan dulu kameranya. Kita kan ngomong bukan harus dinyalakan kamera. dia mau bercerita bang, Musa kelaparan. Nah saya bingungnya nanti dia kelaparan ini nanti dibilangnya pula makan babi itulah. Ya kan kurang aja. Nas, Kristen Islam, silakan kalau Kristen open kamera, kalau Islam turun. Islam. Tolonglah, yang Islam jangan dulu naik, biar kita bisa dapat yang Kristen. Ini sudah di Makassar udah jam 3:30 ini loh. Bang Zuma nggak mungkin gak istirahat. Tapi nggak tahu, beliau kan lagi apa ya, puasa. Mau upacara besok bang, Iya. nanti bang. Partom Lama tahu. Juma naikkan dari tadi diminta. Iya, agama apa bang? Kristen lah orang. Oh, Suruh itu mah. iya, silakan open cam. Opung. Ya opung, open cam opung. Opung masih hidup ya opung ya. Bah, ngiri mah tangyang mie. 2 mie jelek kali kau tuh. Lanjut bang, masih hidup ternyata bang. Lanjut bang. Jelek kali 2 mie itu nerang. Nanti disentakon rong buriho. Enggak jam segini Lanjut, opung Anda. ngapain opung? Jaga kesehatan opung. Ini temanya alfa omega apaan sih? Tidak, Silakan, aku itu minta naik, aku cuma enggak kau nak naik kan kau cuma, bah, memang terlalu cuma ini. Oh, nggak usah naikkan Coba, ke atas cuma, biar aku di samping Nora aja. Cuma sama Nora, aku hanya bertanya, kapan kalian dibaptis itu loh? Bang Juma jawab jujur dulu ah. Baptis itu apa, Bang? Nah, soalnya kamu udah ahli kitab kuliah ini, semua bisa kau terangkan, tapi nggak sadar-sadar itu bang. Justru karena kita paham Bible itu, Abang, makanya kita nggak jadi Kristen. Udah lebih pintar kau daripada orang-orang pendeta karbitan itu ah. Pendeta karbitan. Baptis itu apa, Molosin Bang? orang, Baptis. sorry bang Juma bahasa Batak sedikit dulu. Molosin orang bulan itu nangol paribaku don, alain na jugulan aku bereng otang yang yon roar tang yangmu. Artikan Nora. Enggak. Dia bilang begini, Bang. Katanya, saya mudah-mudahan kalau mendengarkan nanti diskusi ini terbuka hati saya dan saya insya Allah akan menerima kebenaran. Itu katanya, Bang. Balik. Opung, udah tua bertobatlah. Kata Yesus bertobatlah, bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini datang Opung sudah tua-tua tapi tidak mau bertobat. Kau yang harus bertobat sama si Juma lo, orang baik kalian dua itu, tapi Opung, masih melenceng. Opung, Yesus tidak pernah mati dipakaikan jas, dimasukkan ke peti. Itu tidak ada, pakai sepatu. Ini datang Kristen, pakai sepatu, pakai jas, pakai kebaya, didandanin sampai 1 minggu tidak dikubur-kubur. Itu kan penghormatan aja tuh. Asal adat di ho bedenang ah. Asal adat itu untuk masalah adat kita itu ah kalau itu. Emangnya Yesus pakai adat pakai adat makanya dia pakai kafan. Yesus dikafanin loh. Saya kan aku kan bukan orang Yahudi kayak kata Bang Juma. Kalian kan bukan orang Yahudi, kenapa? Yahudi kami dikafani loh, Pung. Pung bertobat loh, Pung. Besok nanti mungkin nyawa Pung, mungkin 1 kali lonceng lagi Opung ini kayaknya. Ah. Oh iya. Nanti kau duluan Nora. Nanti kau duluan Nora. Saya
Walaupun kalau duluan Opung, tidak masalah Opung. Setidaknya saya mati dalam keadaan Islam, Pung. Daripada saya mati dalam keadaan kafir. Kan? Nanti di neraka dolah ho mati ho inang. Tidak, Yesus mengajarkan hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar. Dan Yesus hanyalah utusan. Bukan Yesus yang Tuhan. Betul. Betul kan? Yesus adalah Luar biasa. Tuhan. Betul. Tuhan. Bapak yang jadi, mengutus memang aku. Bapak yang mengutus aku. Tuhan dengan Tuhan kecil dengan Tuhan besar. Nanti diterangkan Bang Juma sama Nora. Tuhan kecil, Tuhan besar. Jadi maksudnya huruf kata sebutan Tuhan T kecil atau T besar hurufnya doang. Tetapi kalau Tuhan semua huruf besar T U E H H E A N itu kan YHWH itu loh, bagi Jehovah itu loh. Oh, Sang Pencipta sayang. Jadi kalian harus bertobat di situ daripada mengikuti. Opung, aku tanya lah dulu. Sebentar. Opung gereja di mana nih? HKBP. HKBP. Daung, GBI, Apa? GBI. GBI. Opung udah pernah kerasukan roh. Berbahasa roh. Oh, jangan Udah. salah paham. Wah. Setiap Udah pernah nggak? orang Udah pernah enggak? tidak, saya tidak pernah. Loh, tapi kalau berbahasa Apakah roh harus- karismatik sering ya? Tidak. Jadi jangan, makanya itu yang saya bilang jangan salah paham. Semua karismatik tidak harus menjadi berbahasa roh. Jangan salah paham. Oke. Itu loh. Ya. Tetapi kesadaran penuh atas jati dirinya, mengenal dirinya dan mengenal Opung Tuhannya. ke gereja Itu tadi. loh, sayang. Opung ke gereja. Iyalah. Oke. Opung ke gereja tadi. Apa yang dihotbahkan Bapak Gembala tadi? Ya, Wahyu 20 ayat 12 sampai 13. Jadi nanti akan hari hakimat itu akan dihakimi sesuai dengan perbuatan dan dicatat dalam buku besar atau buku kehidupan. Siapa yang menghakimi? Ya, sang Mesias tadi. Loh, Mesias ini manusia apa Tuhan? Ya Tuhan. Mesias artinya apa, Bung? Ya Kristus, juru selamat. Juru selamat. Ya, sang firman Manusia itu dia apa Tuhan? datang untuk mengadili orang hidup. Gini loh Nora, terlalu kuno kita bicara siapa Tuhan, siapa manusia. Itu udah kelas di bawah itu. Yesus itu Lukas 1 nomor 31 dilahirkan Nora. oleh Bunda Maria, seorang anak. Nora, itu perdebatan udah kuno. Minta belajar sama Bang Juma nanti kalau soal itu. Jadi gini, bagaimana kita hidup sebagai manusia ciptaan Tuhan ini, mengenal diri kita sendiri dan juga mengenal Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan selamat kepada kita. Nah, dia ini Itu siapa inti yang dari- menciptakan kita? Yang menciptakan kita ini siapa? Sang Bapa yang di surga. Oh, bukan Yesus kan? Keilahian Yesus adalah sang firman itu satu daripada sang Bapa, sang firman itu menjadi manusia gitu loh sayang. Nah, jadi yang Alfa Omega ini siapa? Ya dia Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Loh, Alfa Omega ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, Yesus bisa dikatakan Alfa Omega. bisa. Karena dia bilang, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Oke. Duluan Yesus apa duluan ibunya? Gini, itu terlalu, makanya jangan mengertikan firman Tuhan itu sayang. Aduh. Loh, sebelum ini. Abraham ada, aku sudah ada. Duluan ibunya apa duluan Yesus? Gini loh, dengar dulu sayang. Dalam keilahiannya, dia tidak terpisah dari Bapa, tetapi karena dia sang firman itu menjadi anak satu-satunya
Iya, Udah sebelum kan gini, Abraham kita ada, tidak Opung, bisa melihat sang Opung, cermati dulu. Sebelum Abraham tidak ada, terbatas, tak terhampiri. iya, aku sudah ada. Tidak terhampiri sang pencipta Iya. itu. Dia kan Iya, datang sebelum- berwujud menjadi Apa dulu, manusia Opung? melalui Opung. Maria, sehingga kita Bukan bisa surat dulu melihat pertanyaan dia. saya, Opung. Penjelasannya panjang kali, Opung. Siapa yang melihat aku? Oleh Bapa. Itu loh sayangku. Iya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, Abraham ada, baru adanya ibu. Ya, ini Nora. Iya. Duluan Abraham daripada ibunya Yesus, Maria. Nah, duluan Yesus ada daripada Abraham. Pertanyaan saya, Putus-putus duluan suara Yesus Nora. atau duluan ibunya? Sinta saya kah ini? Duluan ibunya apa duluan Yesus? Bang Zuma dulu ngomong Bang Zuma, jangan diam aja Bang Zuma. Jangan Jawab ngaku, aja, Bang. Opung. Duluan Yesus apa duluan ibunya? Raju ini memang. Karena enggak naik dari jam 2 aku ikut. Aduh, siapa yang merokok ini? Putus-putus suara saya kah? Atau Iya. kalian yang saya dengar putus-putus ini? Iya, duluan ibunya apa duluan Yesus? Ngelek bah, ngelek. Saya tahu signal kalian ini. Gara-gara sih belum Abraham ini. Opung, jawab dulu sebelum tidur. Duluan ibunya apa duluan Yesus? Opung, Secara manusia duluan ibunya lah sayang. duluan ibunya. Jadi kalau Alfa Omega berarti untuk siapa ini? Dalam keilahiannya sayang, itu dia bicara di situ. Aduh. Jangan meledek Tuhan Yesus. Bang, masuklah Bang. Saya carikan Nora. yang lain. Udah Bang. Apalagi Suaranya Opung. Udah putus-putus, Opung, tidur Bang. aja lah. Sudah jelas. Tidak pantas, tidak cocok kalau Alfa Omega untuk Yesus. Buktinya duluan ibunya daripada Yesus. Dalam kemanusiaan itu kamu harus pisahkan dalam keilahiannya dengan kemanusiaannya lah sayangku. Dan tinggal sorry, unang pengaruhi akana sudenggani hodainang anon gebe ruang udum. Tidak mau lagi saya masuk Kristen. Lu Ajaran manusia Indah. itu. Loh, gini sayang. Itu tanya Bang Zuma itu. Dalam semua manusia yang pernah ada di dunia ini, siapa yang bisa menandingi Yesus? Dalam Al-Quran jelas nyata-nyata kok dibilang dia sang maha suci yang paling suci di antara manusia kok. Kenapa kau bantah Al-Quran? Masuk Bang. Saya menaikkan aja Bang. Jangan bantah Al-Quran itu sayang. Al-Quran itu menyerangkan apabila kamu ada perdebatan yang tidak sesuai dengan apa yang kau pikirkan, maka bertanyalah kepada ahli kitab atau Injil dan Taurat. Iya, ahli kitabnya bukan ahli kitab saya percaya kepada Nasrani dengan Yahudi. Tapi kalian Kristen, kalian bukan bukan ahli kitab tapi balol. Sejak kapan kalian ahli kitab? Kapan kalian ahli kitab? Ahli kitab itu hanya Yahudi dengan Nasrani. Bukan Bang Juma Kristen. itu ahli kitab dia. Nah, sebentar, Karena Opung, saya sapa dulu. Halo Parjalang. Halo itu Ya, agama apa Bang Parjalang? Kristen Protestan. Iya. Bang Zuma, masuk Bang. Ini temanya Alfa Omega. Ya, silakan Bang. Silakan. Alfa Omega apa sih? Alfa Omega itu kan awal dan akhir. Dia Awal dan akhir. Itu abjad. Iya, itu artinya dia sebelum sekarang dan yang akan datang juga, itulah artinya itu Alfa Omega. Alfa Omega. Itu kan abjad. Lain cerita kalau bahasa Yunaninya arke, kaitelos, artinya awal dan akhir. Nah sekarang gini, kalau menurut pemahaman saudara, Yesus itu Alfa. Dari unsur apa? Kemudian Yesus itu bisa disebut sebagai awal. Dari unsur apa maksudnya dari unsur apa maksudnya kayak mana ini?
Apa Ya, yang ada pada diri Yesus yang bisa sesuai dengan dikategorikan apa yang awal? diajarkan, sesuai dengan apa yang disampaikan dia. Yang pertama tadi kan udah dikatakan oleh Opung tadi kan, bahwasannya Yesus itu sudah pernah berkata bahwasannya sebelum Abraham ada, saya sudah ada, kan gitu. Kan Adam lebih awal dari Abraham. Ya, sebelum Adam ada pun dia sudah ada. Dalil. Kenapa sekarang gini? Kenapalah muncul pertanyaan itu, muncul jawaban Yesus seperti itu kepada orang Yahudi sehingga dia diusir. Dia diusir dia dari situ sehingga dia mau didorong ke jurang. Dari perkataan itu kan Yesus mengatakan bahwasannya sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena apa? Ajaran orang Yahudi pada saat itu mereka yang mempercayai bahwasannya orang itu hanya percaya kepada Bapak Abraham. Tidak ada yang mereka percaya selain Bapak Abraham. Iya. Udah. Jadi apanya Yesus? Ibaratnya kayak gini Bang Juma. Kayak gini Bang Juma. Ibaratnya kayak gini. Ketika Bang Juma bertanyakan sesuatu kepada saya mengatakan sama Bang Juma, maaf ya, ini hanya perumpamaan ya. Ini dari segi umur saya mengatakan sebelum bapak abang ada, saya sudah ada gitu. Sementara umurku masih lebih muda dibandingkan umur abang. Bagaimana abang terima itu? Begitu juga orang itu. Yahudi. Sederhana itu. Sederhana, gampang kali pun. Sederhananya kayak mana? Coba abang jelaskan dulu kayak mana sederhananya kalau ku katakan sama abang, sebelum bapaknya abang ada, saya sudah ada. Sementara umurku misalnya masih 29 tahun, umur abang masih itu udah 40 tahun gitu. Ya, saya jawab. Bagaimana Boleh saya caranya jawab? abang menjawab itu? Yesus telah menjawabnya Yohanes 17. Yesus mengatakan, kemuliaan yang kumiliki di kehadirat Bapa sebelum dunia dijadikan. Sederhana kok itu. Dan ya saya kemuliaan Bapa yang di surga itu dia memang sudah dia miliki, cuma dia hanya Yesus itu hanya menjelma, Allah itu yang sudah menjelma jadi manusia gitu. Nah, itu pemahaman pagan. itu pemahaman paganisme Romawi. Itu ajaran Trimurti. Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah jelmaan? Begini Bang Juma. Kan enggak ada, begini Bang Juma. Pemahaman pagan. Artinya kita juga harus bisa gini, kita juga harus bisa mengartikan suatu perkataan ya, gini. Kenapa Yesus bukan Yesus yang menjelaskan? Kenapa Anda ngarang-ngarang cerita? Bukan harus dia mengatakan seperti itu, tapi dari awal penciptaan pun itu sudah diterangkan bagi ajaran kami. Coba di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan dia adalah bukan Yesus. Artinya pertama itu firman gitu. Firman itu sudah mengatakan. Berarti Anda tidak waras berarti. Anda gila berarti kalau gitu. Bukan nggak waras. Anda sekarang begini, Bung. Ketika Yesus ini manusia, yang Tuhan siapa? Ya dia sendiri. Gila berarti Anda. Gila Anda ini. Gangguan jiwa Anda ini. Anda gangguan jiwa. Dia sebagai Yesus itu sebelum dia lahir itu sudah diberikan namanya Yesus ya. Itu apa hubungannya? Ini berbicara mengenai Tuhan. Bagaimana Anda bisa menuhankan? Begini. Apa hubungannya? Begini. Dia botak kau dibawa botak kau dari tadi ngomong. Kau tidak berikan saya kesempatan bicara. Sudah gitu kau tidak ada ilmu. Kalau kau bicara baru kau berisi nggak masalah, nggak ada, cuma lubang hidungmu aja yang gede, isi otakmu nggak ada. Kau diminta di mana pernyataan Yesus nggak perlu ada dalil. Nenekmu kiper, subuh begini kau menghayal, hayalan gereja jangan kau bawa di hadapanku, nanti keludahi lubang hidungmu, lubang hidung gede begitu, otak nggak ada. Udah gitu nggak mau kasih kesempatan orang ngomong. Emang lu pikir ini gereja apa? Pendetamu suruh sini, udah nggak ada ilmu, ngomong nggak mau kasih orang kesempatan bicara.
Jadi begini, jadi begini, jadi begini. Hayalan kau itu yang kau bawa ke sini lah. Botak, dasar botak. Lubang hidung segede ember. Orang mau bicara nggak dikasih kesempatan ngomong. Mau menipu dia jualan obat. Hadapi saya pakai ilmu dong. Jangan kau pakai jurus gereja. Dogma aja terus kau makan siang malam. Kok nggak tahu kalau saya lebih paham Bible daripada kalian? Ngomong saya enak perutnya. Enak kali kau ngomong. Mentang-mentang napasmu itu kau tidak bayar. Kau seenaknya ngomong saja. Kasih saya kesempatan ngomong biar ku ajarin kau, biar ku buat kau waras. Ngomong seenak perut aja ngomong. Halo saudara abang, Bang Hengki, silakan. Abang Hengki buka kameranya bang, biar diskusi. Ngomong sendiri dia kayak di gereja aja. Nggak ada orang bisa kau bodohi dengan ilmu kekristenan kau itu. Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan. Apalah hidup kau ini. Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan. Ya, si Halo. Marmata. Buka kamera. Oh, udah buka ya. Ya. Kristen ya, Bang? Si Marmata, Bang Kristen. Oke. Oh, kayaknya ngeri kali nih, Bang. Oke, lanjut. Udah kosong juga ini. Kurang ajar. Aku bilang kan, Bang. Double kosong. Apa pertanyaannya? Kurang ajar. Pertanyaannya, yang mana yang awal? Lebih awal siapa, Maria atau Yesus? Agama kau urus pukimakmu, jangan kau urus agama orang anjing. Jangan diturunkan, biar dimonitor. Udah terus apa rupanya agama kau itu? Biarin. Jangan kau urus agama orang, binatang. Kan bang, teruskan. Matamu Agamamu, guling ya, Bang? agamamu, agama kami, agama kami. Jangan kau urus Kalau agama agama, orang. beritakanlah Injil ke seluruh makhluk katanya. Terus kau mau doktrin kami jadi Kristen pemakan babi juga gitu seenak perutmu? Enggak dong. Intinya agama kau urus, jangan kau urus agama orang. Ya, Kau urus masalahnya agamamu mau semua orang menjadi Kristen. Enak aja agama babimu itu. Apa? Ada kau, kenapa mau? Banyak orang jadi Kasih masuk Kristen. lurus mulutmu. Kalau kau ngomong perbaiki mulutmu, lurus bengkok begitu jelek kali ku tengok. Macam babi kau ngomong. Kasih lurus mulutmu bicara. Yang bagus saja buat biar banyak orang yang cinta sama agama kalian. Kenapa daun kau? Kenapa daun? Tadi kau kasar kali kau ngomong. Apa lu pikir karena kau Batak kau jagoan ngomong kau? Agamamu aja urus, jangan kau urus agama orang. Lah, jadi seenak kau agamamu mau mengkristenkan orang begitu aja gitu? Ya kalau bisa dikristenkan, dikristenkan. Jangan kau urus agama Nenekmu orang. kiper. Jadi kau ingin jual produkmu itu nggak mau dipretelin gitu. Kau jualan produk Tuhanmu bule, ya kami harus tanya dulu dong. Sebelum kami Intinya menyembah agamamu bule, urus, seperti jangan kau urus menyembah agama orang bule. Ya kami tanya dulu dong, orang bule ini siapa kok dituhankan kan gitu, Bos. Agama kau urus, jangan kau urusin agama orang. Kenapa? Kan agamamu yang menjual Tuhan bule kemana-mana. Jadi kan kita tanya, si bule ini siapa? Itu hak kami. Itu hak kami. Jadi seenak Siapa kau mau ingin mengurangi, mendoktrin kami, tidak ingin masalah. mendoktrin kami untuk menyembah bule kayak kau gitu maksudmu? Benerlah orang-orang ini. Udah gimana? Agamamu, agama kami, jangan kau urus agama orang. Enak kali. Agamamu itu mengatakan apa? Jadikanlah seluruh orang jadi Kristen. Enak kali agama kau. Agama pertama itu Kristen itu, Muslim masih terakhir itu. Makanya Di mana jangan kau- Yesus menjadi Kristen? Di mana Yesus jadi Kristen? Siapa nabi yang jadi Kristen? Siapa? Udahlah agamamu aja urus, jangan kau urus agama orang. Udahlah, jangan kau urusi agama Kristen. Biarkan Kristen mengkristenkan orang lain. Begitu maksudmu? Kalau mau dia Kristen, apa salahnya? Iya, makanya supaya orang tidak sesat, makanya saya hadir di sini supaya jangan jadi Kristen.
Agamamu terus agama apa rupanya? Udah bagus sekali Lah, sama kau itu rupanya. tidak bisa agama saya diajarkan untuk mencegah kemungkaran. Menjadikan orang Kristen itu adalah ma'ruf. Menjadikan orang Kristen itu berarti kemungkaran. Ayo, ada nggak Yesus mengajarkan mengkristenkan orang? Itu nggak urusanmu. Mau masuk Kristen, dia mau masuk Hindu, mau masuk Buddha. Itu urusan seseorang. saya. Jangan Itu kau urusan urus agama orang. saya. Itu urusan Agamamu aja saya. urus, jangan kau urus agama orang. Itu urusan saya, bos. Itu urusan saya. Karena kau mengkristenkan orang-orang yang awam. Mari kita uji kebenaran agamamu. Jangan kau sembunyi. Jangan kau urusi agamaku. Biarkan agamaku mengkristenkan Pakai otak orang. kau, kalau yang punya otak Otakmu kau, yang kau agama pakai. kau, jangan kau urus agama orang. Otakmu yang kau pakai. Otakmu yang kau pakai. Kau kalau Nah, otak agamamu kami. tidak mau diurus. Setiap orang yang mau Nasrani, baru mantap. Nasrani. Agamamu kau bilang Nasrani. Pemakan babi Nasrani rupanya. Penyembah bule kok Nasrani. Kaulah yang dibilang teroris itu. Kaulah teroris itu sebenarnya. Teroris apa? Kau yang teror. Kau menginginkan orang-orang menjadi Kristen, tapi kau nggak mau diuji agamamu. Gimana itu? Ngapain diuji agama kami? Iya harus Agama dong. kami nggak perlu diuji. Masa kau suruh orang menyembah bule? Mau disembah bule, mau patung disembah, itu nggak urusan kau. Lah Agama urusan kau saya. urus, jangan Kalau urus kau agama orang. memaksakan agamamu untuk dianut di bangsa di Nusantara ini, itu urusan saya. Ngerti kau? Bagaimana jalan urusan kau itu? Syukran sahabat Allah. Kau Tuhan itu. Agama bule kok kenapa kau mengajarkan orang menyembah bule dengan menggunakan istilah Islam? Ayo. Mau bule itu, mau orang apa itu, mau orang Arab itu, jangan kau urus agama kami. Agama aja urus. Enak aja. Kau gunakan agamamu untuk kau jadikan kendaraan mengkristenkan orang dengan memakai istilah Al-Quran. Enak aja. Kalau selagi kami nggak ada, kami bahas-bahas. Tapi kalau kami nanti menghina agama kalian, penistaan agama, itulah Indonesia ini. Jadi Memang begitu. agamamu aja urus. Memang begitu. Karena Kristen tidak punya kapasitas membahas Islam. Kami nggak pernah membahas agama kalian. Sekolah teologi itu membahas Islam, tapi dibengkokkan. Asal kau tahu. Udahlah bos. Udahlah bos. Udahlah bos. Biarkan kami menipu bos. Jangan kau ganggu kami menipu bos. Urus saja agamamu, agama kami. Nangis. Tapi di STT sekolah teologi belajar Islam. Kau yang pun nggak punya otak. Kalau kau punya otak nggak mungkin jadi Kristen kau kalau kau punya otak. Agamaku. Kenapa agamamu? Tentu aja itu Al-Quran itu bisa kau hafal semua, pukimakmu. Terus kenapa kitabmu itu mengambil istilah Al-Quran? Dari mana jalannya kita ngambil isi Al-Quran? Nah sekarang Bibelmu kenapa kau sebut Alkitab? Al-Quran mengambil isi Alkitab semua. Kurang ajar. Dasar Belanda, pengikut Belanda. Asal ngomong kau ya. Asal ngomong kau pengikut Belanda. Pengikut Belanda asal ngomong. Sekarang dari mana kau sebut kitab yang dibawa Belanda itu dengan sebutan Alkitab? Intinya Kenapa kitab Belanda kau sebut Alkitab? Kutanya dulu kau. Mau kitab Belanda, mau kitab Pakistan, mau kitab Arab itu, mau Turki, agama Islam ngambil isi Alkitab. Udah, kalian agama terus kenapa kau sebut kitabmu dengan sebutan Alkitab? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Itu nggak urusan kau itu. Urusan saya dong. Urusan saya karena kitabmu adalah isinya curian semua. Pakai otak ini. Isi kitabmu itu curian semua. Perjanjian lama itu hasil curian dari kitab Yahudi. PL itu PL.
Banyak orang Perjanjian berfirman, kenapa lama tahu itu kitab yang dicuri dari Yahudi. bilang itu penistaan agama sama kalian. Perjanjian baru mencuri Tuhannya umat Islam, di dalam ada kata Allah di situ. Memang agamamu itu mencuri semua isinya, curian semua isinya, itu hasil curian. Dicuri apa? Kata wahyu dicuri, kata ilahi dicuri, kata kalam dicuri. Apalagi? Kata Injil dicuri, kata Nabi dicuri, kata Rasul dicuri, kata Roh Kudus dicuri. Semua yang ada di dalam agamamu itu prinsip-prinsipnya itu dari Al-Quran dicuri semua. Asal kau paham. Yeay. Agamamu itu Spanyol kitabnya, Sparnyolong. Menyebut